Selamat pagi saudaraku dan sahabat di mana saja Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi di dalam One Verse a Day. Hari ini tanggal 22 Februari 2021. Semoga keadaan kita dalam keadaan baik dan sehat semua. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk segala kebaikan berkat-berkat Tuhan, kekuatan, pengharapan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu terus bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sahabatku yang terkasih, kehidupan ini menawarkan banyak sekali pilihan. Setiap orang dapat mengisi pikiran dan perbuatannya dengan berbagai hal yang ada di sekitarnya. Apakah itu yang baik ataupun yang buruk? Sesuatu yang tampaknya mengenakan belum tentu baik, saudara. Dan sebaliknya, sesuatu yang tampaknya tidak enak atau membutuhkan perjuangan dalam mengerjakannya, ini juga tidak selalu buruk. Tuhan Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, beberapa hari sebelum saya membuat video renungan ini, saya melihat status dari salah seorang teman di Facebook yang mengeluhkan bagaimana anaknya yang usia remaja diikat oleh game atau judi online. Sebuah permainan penuh fantasi yang banyak sekali terdapat di internet sekarang ini. Anak remaja tersebut tertidur pulas saat menjalani sekolah online atau belajar jarak jauh dari rumah. Saudara, anak berusia remaja tersebut memberikan sebagian besar waktunya untuk melakukan apa yang menarik dan yang sudah memikat hatinya. Semakin ia memberikan hati, pikiran, tenaganya, maka ia pun semakin diikat oleh apa yang dia cintai tersebut. Maka benar apa yang Tuhan Yesus katakan, saudara, bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Seorang tidak bisa memberikan porsi yang sama kepada dua hal secara bersamaan. Mungkin kita merasa bahwa saat ini kita tidak sedang membenci Tuhan. Kita tetap merasakan berkat Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasa baik-baik saja dengan Tuhan. Tetapi coba perhatikan, apakah cinta kita terhadap uang dan kekayaan, pekerjaan, karir atau jabatan, atau seperti contoh anak remaja tadi yang sangat mencintai game online, apakah cinta kita terhadap hal-hal tersebut lebih besar daripada cinta kita kepada Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Berapa sering kita berdoa kepada Tuhan? Berapa sering kita menjadikan setiap perbuatan, tindakan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu alasannya karena mencintai Tuhan? Secara jujur jika diselidiki, apakah hal-hal yang kita saat ini lakukan itu sungguh-sungguh didasari karena sikap atau hati yang meluap-luap kepada Tuhan dan membuat kita semakin lebih dekat lagi sama Tuhan, membuat kita serupa dengan Kristus? Saudara, setiap hal yang ada di sekitar kita dapat digunakan untuk sebuah tujuan yang baik atau juga tujuan yang buruk. Setiap keadaan dapat meningkatkan level kecintaan seseorang terhadap Tuhan atau hal-hal di luar Tuhan. Di sekitar kita tersedia hal-hal yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau semakin jauh kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, penting kita untuk selalu melihat diri kita, merenungkan apa yang kita jalani saat ini. Apakah kita sedang berada di jalur yang benar atau justru semakin jauh melenceng dari jalan-jalan Tuhan? Awalnya sih coba-coba, semakin menikmati, semakin jatuh cinta, lama-kelamaan kita pun semakin diikat oleh Mammon atau hal-hal di luar Tuhan. Setelah sekian lama kita menjadi seorang yang lupa Tuhan, lupa berdoa, tidak suka bersekutu atau mendengarkan firman Tuhan, langsung marah dan sensitif begitu ada nasihat dari saudara yang hendak mengingatkan kita dan seterusnya, saudara. Sahabatku, hati-hati.
Jangan sampai kita terjerat dalam lubang yang dalam dan semakin dalam lagi. Akibatnya kita sulit untuk keluar dari lubang dalam tersebut. Walaupun saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tetapi jangan habiskan waktu yang diberikan Tuhan saat ini untuk mengerjakan hal yang sia-sia dan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Bukankah setiap waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dan itu sangat berharga untuk kita seharusnya memuji dan menyembah Tuhan. Setiap tenaga yang kita miliki adalah anugerah yang Tuhan beri untuk kita mengerjakan kehendak Tuhan, menjadi berkat dan menolong orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Pikiran ini adalah pemberian Tuhan agar kita dapat merencanakan, merancang strategi untuk kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Talenta dan kemampuan kita adalah karunia yang seharusnya dipergunakan untuk memuliakan Tuhan saja. Hidup ini adalah sebuah kesempatan menjadikan bahwa Kristus adalah Tuhan di atas segala-galanya. Kristus adalah Tuhan di dalam setiap hal yang kita kerjakan, di dalam setiap hal yang kita pikirkan, di dalam setiap hal yang kita tuju. Saya percaya saudara, bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita dalam melatih diri kita untuk mengabdi kepada satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba, yang dalam kitab Wahyu disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kami diingatkan betapa kami tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Itu sebabnya Bapa, biarlah waktu, kesempatan, tenaga, talenta, pikiran, kemampuan yang Tuhan anugerahkan yang ada dalam diri kami ini, itu kami pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan. Lewat setiap hal yang kami kerjakan, kami lakukan, itu semuanya dalam rangka menuntun kami menjadikan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita saudara.